Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobby Kurniawan dan hari ini gue mau bikin video rekomendasi, which is rekomendasi seasonal yang biasa gue bikin. Video kali ini akan ngasih rekomendasi kalian bacaan-bacaan yang sekiranya cocok banget buat dibaca di musim semi gitu ya, spring. Yang mana musim pertama kemudian mengawali tahun, lalala. Jadinya untuk video rekomendasi kali ini gue lebih pengen ngasih rekomendasi bacaan yang relatif ringan dan bisa jadi, sebuah bahan bacaan yang seru juga gitu, fun. Maka dari itu gue akan, ngasih satu tema ke Spring Read Recommendation kali ini untuk, komik-komik. Dan pastinya akan komik lokal sih, karena ya gue pengen lebih banyak orang coba, baca komik lokal. Karena buat teman-teman yang mungkin udah familiar gitu ya sama skena perkomikan lokal ini, pastinya kalian juga punya satu pemikiran yang sama kalau kualitas komik lokal kita tuh oke banget, banyak banget, judul-judul keren di luar sana, yang sekali lagi gue pengen lebih banyak orang tahu dan baca komik-komik lokal tadi. Gue akan ngerekomendasiin 3 judul komik lokal untuk spring season kali ini, dan ya tanpa berlama-lama kita langsung, masuk aja ke rekomendasinya. Judul pertama yang akan gue rekomendasikan ke kalian sebenarnya adalah sebuah, judul webtoon lokal yang gue ngerasa tuh warm banget gitu buat diikutin. Sebenarnya akan jauh lebih oke buat dibaca waktu puasa kemarin, tapi ya udah lewat juga, tapi nggak apa-apa, gue masih mikir kalau kayaknya masih cocok buat dibaca di awal tahun gitu untuk mengawali tahun ini, mengawali spring season juga, yaitu Bingkai Titik. Gue udah pernah mention judul satu ini tuh di, video wrap up bulan Februari kalau nggak salah, tapi belum gue bikinin video pembahasan khususnya sih memang. Ide dari komik satu ini tuh, kalian bayangin ada beberapa figura gitu ya di, tembok gitu, dan dari kejauhan kita akan ngelihat titik di, dalam bingkai tadi. Nah, setiap titik tuh akan berisikan sebuah cerita dan kita akan masuk ke dalam bingkai-bingkai tadi gitu. Tapi walaupun setupnya seperti itu, sebenarnya kita cuma akan mengikuti 2 cerita aja sih. Gue expected more sebenarnya, lebih banyak cerita yang akan kita ikutin, tapi setelah gue menyelesaikan webtoon satu ini, gue kayak, oh, I see sih, kenapa kita cuma ngikutin 2 cerita aja. Cerita pertama akan dibawakan oleh seorang karakter laki-laki yang akan memiliki tema, hubungan relation antara ayah dan anak, keluarga gitu ya, tentang, kenakalan remaja mungkin. Kemudian yang kedua tuh, akan dibawakan oleh karakter cewek, yang mana temanya tuh jauh lebih besar lagi sebenarnya. Ada ambisi, ada ekspektasi, ada keluarga, ada bullying. Walaupun, tema-tema yang udah gue sampaikan tadi tuh kayak berasa pesan layanan masyarakat banget gitu ya, yang kayak banner gitu, yang poster banget, tapi jangan khawatir karena, pesan-pesan tadi akan dibawakan dengan, apa ya, cerita drama yang grounded, yang, mungkin akan sangat dekat, akan sangat berasa warm banget juga. Gue masuk, komik satu ini nggak ada ekspektasi apa-apa, gue nggak tahu apa yang akan gue terima, gue cuma dapat rekomendasi, komik satu ini dari Mas Safi dari podcast Komik Indo yang kebetulan waktu itu lagi ngisi, rekomendasi komik di, Komik-komendasi yang dibikin sama Jagologi. Kalau kalian follow, Sudut Koma di Instagram, kalian juga pasti tahu tentang segmen satu ini. Gue juga sempat, beberapa kali ikut nyumbangin rekomendasi ke Komik-komendasi tadi. Nah, ini merupakan satu judul yang direkomendasikan sama Mas Safi tadi dari podcast Komik Indo, dan karena beliau tuh merupakan seorang podcaster yang khusus membahas komik lokal gitu ya, dan gue ngikutin juga, podcast-nya Mas Safi, udah sering ngobrol juga jadi kayak udah kenal gitu loh. Gue percaya aja sama rekomendasinya dia dan gue langsung baca, komik satu ini tanpa ada ekspektasi apapun, gue nggak tahu ceritanya tentang apa. Dan walaupun temanya mungkin agak sedikit klise dan postery tadi kan, gue pleasantly surprise banget sih karena gue bisa dibikin masuk ke dalam ceritanya, eee, halus banget, ngalir banget, dan tiba-tiba diserang berbagai emosi yang kayak, "Damn, ini komiknya bikin sedih banget somehow." Gue nggak ada ekspektasi apapun waktu masuk ke komik satu ini. Oh ya, mungkin satu sih, ini yang bikin lebih mind blowing lagi. Judul satu ini tuh, silent comic atau komik bisu, jadi nggak ada dialog sama sekali. Pesan-pesan tadi tuh bisa nyampe dan bisa emosional banget ke gua, itu tanpa dialog men, gila banget kan. Semua penggambarannya, metafora, tapi yang nggak terlalu jauh banget, kita masih tetap bisa nangkap semua. Dan iya, jadinya walaupun tanpa ada dialog sama sekali, kena sih gue, kena sih. Dan ya, kalau kalian, nyari
bacaan yang sekiranya singkat dan warm untuk mengawali, season spring kali ini, mengawali season tahun 2026, kalian bisa cobain judul satu ini. Singkat banget kok, siap-siap aja pleasantly surprised sama emosi-emosi yang ada di dalamnya, walaupun tanpa dialog tadi. So ya, itu untuk, rekomendasi pertama. Kita langsung lanjut ke rekomendasi selanjutnya, yaitu Sintren Si Cewek Magic. Ini satu komik yang, gila sih, bagus banget. Komik karya Konijin Sate satu ini merupakan, komik yang mengangkat soal, gue bacain aja lah ya, blurb singkat di belakang bukunya. Sintren Si Cewek Magic. Sebuah atraksi barongan di sebuah acara hajatan berakhir kacau karena penarinya mengalami kesurupan. Putri dan krunya datang untuk menghentikan kekacauan tersebut dengan cara menjadi penari sintren. Bagaimana caranya? Komik ini adalah fiksi berdasarkan kesenian di kawasan pantai utara dan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dilebih-lebihkan dari versi aslinya. So, untuk deep dive-nya lagi tuh, sintren sendiri merupakan sebuah kesenian di mana penarinya diikat, dimantrai hingga hilang kesadaran. Dia kayak ditutup kain gitu, kemudian tiba-tiba dari kain dan dia yang udah diikat tadi, tiba-tiba dia muncul dan udah ganti baju gitu, setelah kurungannya diangkat. Atraksi utamanya, setiap disawer, dia akan hilang kesadaran, lalu dibangkitkan lagi dengan mantra dan asap menyan. Ini satu kebudayaan yang sebenarnya gue belum pernah tahu sih, belum pernah nonton. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komen di kolom komentar bawah. Tapi yang jelas ada banyak, versi lah dari sintren ini gitu. Karena sebenarnya sintren sendiri, tercatat merupakan sebuah tarian sakral pada awalnya, namun sekarang udah bergeser jadi murni hiburan. Jadi ada banyak versi tuh, ada yang tetap sakral untuk, ritual pawang hujan atau sedekah laut, ada yang murni hiburan dan dangdutan. Kostumnya pun juga beragam mulai dari baju golek, tank top, bahkan hijaban. Dan karena udah, banyak sekali versi gitu ya, kebudayaan satu ini udah berkembang jauh banget lah. Si author tuh mikir kenapa dia nggak coba bikin sintren versinya sendiri yang mana difusion sama Magical Girl. Siapa nih yang dulu suka nontonin serial Magical Girl dari Jepang? Bisa dilihat lah ya, dari covernya pun udah sangat mencerminkan itu. Desainnya juga jadul banget, gue suka. Artnya keren parah sih. Di buku pertamanya ini, si sintren tadi menghadapi sebuah permasalahan yang diakibatkan oleh atraksi barongan yang kayak dia kesurupan terus lepas kendali gitu. Dia kayak ngelawan hal tadi. Singkat banget dan ringan banget, dibawakan dengan, komedik, dengan fun, dengan art yang gila banget sih. Gue akan bikin video pembahasan khususnya, jadi, mungkin selengkapnya ditungguin aja nanti, videonya. Tapi yang jelas untuk, bacaan spring season tahun ini, rekomendasi kedua adalah Sintren Si Cewek Magic. Oke, kita masuk ke rekomendasi ketiga, which is, rekomendasi terakhir. Gue akan ngerekomendasiin Mantra Deva. Ini juga webtoon dan akan gue khususkan buat kalian yang nyari, serial fantasy ya kali ya. Fantasy lokal, epic fantasy yang wah, nggak main-main sih. Dia merupakan high fantasy dari kebudayaan Bali yang menceritakan tentang, ramalan yang dilanggar, kemudian, tipe-tipe fantasy yang prophecy gitu. Cerita klasik, the good versus, evil, tapi dibawakan dengan lokal banget, dengan epic banget. Dia juga memanfaatkan, platformnya dengan sebaik mungkin. Dia punya score atau soundtrack, apapun kalian nyebutnya. Gue amazed banget sama, judul satu ini yang berhasil membawakan cerita yang semasif ini dengan sebagus ini, baik dari segi pacing, world building, karakter, kemudian unsur-unsur kebudayaan Bali yang dimasukkan, semua aspeknya gue suka. Ini merupakan salah satu judul komik lokal slash webtoon yang terbaik menurut gue. Gue udah bikin video pembahasan khususnya, jadi mungkin selengkapnya di sana aja. Tapi ya, yang jelas itu tadi ketiga judul yang gue rekomendasikan untuk spring read kalian di tahun 2026 ini. Nah, gimana dengan kalian? Apakah kalian juga punya rekomendasi komik yang sekiranya cocok buat dibaca di spring season kali ini? Atau di antara ketiga judul tadi, kira-kira mana yang udah kalian baca dan mana yang bikin kalian penasaran buat baca? Bisa tulis di kolom komentar bawah dan ya mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.